Tuhan nyata bagi kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Saya berikan waktu untuk berdoa masing-masing pribadi agar diberikan damai sejahtera sukacita dalam ibadah ini. Ya, silakan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi kami Tuhan. Pagi ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kami datang bukti nyata kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami datang karena kami ingin bersyukur atas kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Semua kami yang hadir diberi damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami diberikan kelegaan, kami diberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Berdoa menyanyikan satu pujian mengatakan Tuhan Engkaulah pengharapanku. Engkau yang selalu ku puji.
perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku
membalas segala kebaikan dengan bersyukur, dengan memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan bersorak-sorai meninggikan Engkau. Dalam dan demi nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu pujian mengatakan saat ini ku datang lagi. Hati kami untuk memuji dan
di dalam jalan. Kami akan hidup dalam rencana-Mu, karena kami tahu jalan-Mu begitu indah yang Kau nyatakan buat kami. Rancangan-Mu begitu sempurna yang Kau nyatakan itu buat kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pakai kami, urapi kami Tuhan. Baik hamba-Mu, demikian umat-Mu saat ini. Kami sama-sama mau belajar akan firman-Mu, karena kami percaya firman itu adalah kekuatan buat kami. Dan di balik firman itu Tuhan memberikan kepada kami kemampuan dalam kami melewati hari-hari ini, menjalani akan hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami siap belajar firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Shalom. Lagi shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Baiklah, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Ibu Gembala yang mana kembali mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalimat firman Tuhan, saya pinjam sedikit pengungkapan kata yaitu bersyukur. Mungkin kita selalu dibawa untuk selalu bersyukur, ya. Waktu WBI kemarin juga, di mana ketua WBI berkata bahwa bukan main, luar biasanya hati ketika kita berkata bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu saya juga hadir karena memang di rumah kami juga ibadah WBI-nya, jadi saya dengar bahwa luar biasa yang namanya mengucap syukur dalam segala hal. Dan itulah yang dikehendaki Bapa di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan memberikan kepada kita tema yang kekuatan bersyukur. Mungkin gak ada ya di PowerPoint. Saya juga minta maaf tadi lupa juga untuk memberinya. Tetapi saya akan ambil di dalam ayat firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 34. Ya. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34, kita akan bersama-sama membaca ayat ini dengan penuh kerendahan hati. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama melihat ke depan. Kalau Bapak Ibu tidak ada bawa Alkitab, di sini ada slide yang siap membantu kita untuk kita bisa bersama-sama membaca firman. 1 Tawarik 16 ayat 34, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, di mana kalimat firman Tuhan ini dikatakan bersyukurlah. Ya, saya ambil tema adalah kekuatan bersyukur. Ya, dalam menjalani kehidupan ini banyak ya yang kita harus lewati, banyak yang harus kita hadapi, banyak yang akan kita alami. Tetapi kalimat bersyukur ini, saudara, ketika kita menghadapi sesuatu persoalan dan kalimat bersyukur ini kita ungkapkan, saudaraku, ada kekuatan di dalamnya. Ada kekuatan apa? Kekuatan menghadapi apa yang sementara diperhadapkan kepada kita. Ya, tahun ini tidak terasa sudah mau habis. Ya, tinggal November, Desember, tinggal 1 bulan, hitungan 1 bulan saja tahun ini sudah berakhir. Saudara, tidakkah ada kalimat bersyukur sepanjang tahun, ya, bulan demi bulan, ya, minggu, hari, waktu yang kita lewati tahun 2022 ini. Pengungkapan kata syukur itu, ya, tentu dilakukan
dilandasi sesuatu hal yang telah dan kita alami dalam hidup kita. Ya, pengungkapan syukur ini ada alasnya, ada dasarnya, ya, sehingga pengungkapan syukur ini keluar dari mulut kita dan ada kekuatan di dalamnya. Apa dasarnya? Ya, ada kekuatan di balik ungkapan syukur itu tadi. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan, bukan saja kepada Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, semua tahu. Alkitab berkata iblis pun tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Selanjutnya, sebab Ia baik, kebaikan Tuhan itu nggak bisa lagi, apa saudaraku, nggak bisa lagi dikhawatirkan, nggak bisa lagi saudaraku, ya. Orang katakan, wah, perlu ditawar-tawar kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu dasar terkuat dalam kehidupan kita. Dan lebih lagi dia berkata begini, bahwasanya untuk selama-lamanya, apa saudara? Kasih setia. Dasar kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan itu karena apa? Kasih setianya Tuhan itu dikatakan selama-lamanya, tiada berkesudahan, tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam perjalanan kita tinggalkan Tuhan, kita lupakan Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah berkata, aku akan mengasihi engkau sampai pada kesudahan, dia tidak bisa menarik kalimatnya itu, karena dia adalah Allah yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Amin saudara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, inilah dasar sehingga kita bersyukur, dan di balik kita bersyukur ada kekuatan yang kita alami. Kalau kita menggerutu, kita ngomel, kita tawar hati, kita khawatir, ya kan, dan sebagainya, tidak akan menimbulkan kekuatan di dalamnya saudaraku, tetapi di dalamnya justru membawa kita semakin apa? Semakin lemah dalam hidup kita ini. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, saya akan memberikan ada 3 hal buat kita tentang kalimat bersyukur ini, ya. Saat bersyukur, ya, saudara perhatikan, saat saudara bersyukur, saudara sedang apa itu pada saat itu? Saat saudara bersyukur, pada saat itu saudara sedang apa? Ya, coba kita baca ayat ini. Kita baca sekali lagi dengan suara yang lantang, ya, dengan suara yang kuat di dalam hati kita. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bersyukur itu artinya saat dimana kita sedang apa? Pertama, ya, kita sedang mendeklarasikan tentang kebaikan Tuhan, tentang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Yang pertama, saat kita bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita. Oh Tuhan, terima kasih, aku bersyukur, Engkau baik, Engkau luar biasa. Ya, pertolongan Tuhan itu semua dilingkupi, dibungkus dengan kasih setia Tuhan. Amin. Ya, kita sementara mendeklarasikan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ya, nggak usah aja orang lain dengar, nggak usah aja orang lain memperhatikan kalimat yang keluar dari dalam mulut kita sendiri saja. Saya sendiri saja, saudara sendiri saja berkata bersyukur kepada Tuhan. Pada saat itu kita sementara mendeklarasikan. Artinya apa saudaraku? Mengumumkan, ya kan? Mendeklarasikan itu kan, mengumumkan, mempertegaskan, menyatakan, tidak ada keraguan di dalam kasih Tuhan itu. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Makan aja menghadapi nasi, ada garam. Terima kasih Tuhan. Ada kalimat bersyukur. Aku bersyukur, ya kan? Orang Indonesia ini paling unik lagi orang Indonesia ini. Ya, terjadi satu kecelakaan, misalkan, ya, terjadi peristiwa, tabrakan,
mobil terbalik masuk ke dalam jurang, orangnya hidup. Apa kalimat yang keluar terlebih dahulu ketika melihat orang itu? Apa saudara? Apa? Untung. Nggak pernah rugi orang Indonesia, ya kan? Pasti untung. Wah, mobilnya sudah hancur lebur, lihat orang masih hidup. Wah, untung kamu hidup, gitu kan? Tidak ada pernah katakan, waduh, kenapa ini mobilnya hancur? Bukan mobilnya yang dilihat, tapi orang yang di dalamnya. Untung kamu hidup. Puji Tuhan, bersyukur terjadi di dalamnya. Ya, terjadi ya tabrakan, orang mungkin patah kaki, untung cuman patah kaki. Ya, untung cuman tangannya. Untung saudaraku engkau masih koma. Sudah koma masih untung saudaraku ya. Itu orang Indonesia. Nah, terjadi masalah, untung kamu yang hidup, masih ada kamu yang hidup. Padahal semuanya udah lenyap. Mungkin 5, 6, 7 orang di dalamnya, 1 yang hidup, untung kamu hidup. Dia nggak lihat yang lain, yang korban yang lain. Tak kalimat untung, saudara. Kenapa? Ada kekuatan di dalamnya, saudaraku. Nah, jadi pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, yang pertama tadi apa? Kita sementara mendeklarasikan kebaikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan bagaimanapun kita hidup, ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga saudaraku, di dalam bersyukur itu ada kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Tidak akan terbantahkan saudaraku kalimat bersyukur itu di dalam hidup kita. Ya? Nah, yang kedua, saya akan lanjut terus saja ya. Yang kedua saudaraku, saat bersyukur kita sedang apa? Ya, saat bersyukur kita sedang apa, saudaraku? Kita sedang ya apa? Meyakini rancangan Tuhan itu dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat ke-28. Apa yang di sana dikatakan? Ya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Jadi pada saat kita bersyukur, kita sedang apa? Meyakinkan dalam hidup kita bahwa rancangan Allah indah dalam hidup kita. Sementara memperkuat, memperkokoh rancangan Allah, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Aku percaya Tuhan, baik Kau mampu, aku percaya Tuhan, baik Kau sanggup menolong, aku percaya Tuhan, baik Kau mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, itulah pengungkapan bersyukur kita kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, sementara memperkokoh, memperkuatkan pengharapan kita kepada Tuhan, sementara memperkokoh, memperkuat, meyakinkan hati kita bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Nggak bisa dipungkiri saudara kalimat ini, ya. Bagi mereka ya kan dikatakan yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan Allah, ketetapan Allah itu diberikan kepada mereka yang dipanggil oleh Allah sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang terus mengasihi Tuhan. Amin. Terus berjalan bersama Tuhan, terus berjalan di hadapan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Maju-maju saja Tuhan selalu serta. Nanti satu kali ya kita akan menemu ke Yerusalem yang baru. Ada lagu itu, lagu tahun berapa? Maju-maju saja Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Ya, kita ini masih berjalan di jalan salibnya Tuhan. Ya, ada satu cerita orang ini dunia, itu sana surga,
ya kan? Dan itu sana neraka, itu digambar ya. Lalu ke neraka itu jalannya lebar, orangnya enak di sana, melangkah maju terus di sana. Sementara di sini itu hanya kayu berbentuk salib aja ditaruh dan itu di bawah sana ada api dan jurang yang dalam. Ya, saudara, karena ketakutan mengikut Yesus sehingga apa? Kebanyakan orang jatuh karena apa? Bukan melihat depan sana, saudaraku, bukan melihat pada rencana Tuhan, bukan melihat pada rancangan Allah yang indah di depan sana, tetapi melihat di sekitar dia. Amen. Ketika dia berjalan, mungkin ya selebar keramik ini, dia melangkah, ya lumayan lebar, melangkah, lalu enggak dia lihat ke depan, dia lihat ke kiri, aduh jurang dalam, melihat ke depan langsung pusing-pusing mundur, ya kan? Lalu, wah ini jalannya enak, mudah-mudahan di sana ada jalan lintas, kayak gitu mungkinnya pandangan dia. Udah ke neraka nggak ada lagi jalan pintas untuk ke surga, pasti tidak ada. Ya, kebanyakan itu menjatuh di situ karena apa? Memang Tuhan izinkan. Makanya Alkitab berkata di sini ya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang hidup dalam rencananya Tuhan, pasti orang itu akan bertahan di jalannya Tuhan. Amin. Dia akan bertahan di jalannya Tuhan. Dia masa bodoh, wah itu gak akan mempengaruhi saya, wah itu gak akan menggoda saya, itu tidak akan membuat saya jatuh, maju saja. Karena tujuan kita sekarang di dunia ini adalah berjuang. Amin. Berjuang untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal, surga yang kekal. Itu tujuan kita sekarang. Sementara yang ada yang di sekitar kita ini itu adalah satu pekerjaan kecil yang mungkin Tuhan izinkan, oh kamu buat ini ya, kamu lakukan ini ya, kamu kerjakan itu, tapi itu perkara kecil bagi Tuhan. Dan ketika kita melihat kadang-kadang itu menjadi batu sandungan buat kita lupa, kita tinggalkan, kita melihat itu sesuatu yang mungkin membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan katakan lakukan itu, bersyukur, karena di balik bersyukur ada apa saudara? Kekuatan yang besar yang siap menolong kita. Yang pertama mendeklarasikan kebaikan kasih Tuhan. Ketika bersyukur, yang kedua apa? Ya, meyakinkan bahwa rancangan Allah itu besar dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18, apa yang di sana dikatakan lagi? Ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan pada waktu senang. Perhatikan baik-baik, dia berkata dalam segala hal. Ya. Saya mau melakukan perjalanan. Misalkan, ya, saya dari sini udah ke Moratewe aja, tetapi dalam hati kerinduan, ya, saya nggak mau ada tikungan, jalannya lubang, jalan rusak. Saya mau supaya jalannya lurus saja, tembak gitu kan, lalu aspal, licin gitu. Bisa nggak itu terjadi? Ya, sementara di sini dikatakan dalam segala hal. Berarti mau jalan lobang lah, mau jalan naik, turun, tanjakan, belok kiri, belok kanan, mungkin kita bisa selip dan sebagainya. Tapi karena dalam segala hal jalannya aja. Mau tembus nggak ke Moratewe? Kalau mau tembus sesuai dengan rencanamu, satu yang bisa saudara lakukan, buat jalan sendiri. Itu saja baru bisa kita tembus. Ya, kita bikin jalan sendiri, ya kan? Nah, kita jalani itu, jalan yang kita buat. Bisa enggak? Kira-kira aku tahu rancangan yang ada padaku untuk kamu, kata firman Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku, kata firman Tuhan. Jelas sekali di sana ditekankan. Makanya di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami, bagi kamu memperkukuh. Yakin saya,
bahwa Tuhan tidak membiarkan saya. Yakin saya bahwa Tuhan selalu ada dan rancangan Tuhan indah dalam kehidupan saya. Jalani saja. Ya, apapun itu hadapi bersama Tuhan. Ada pujian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Jadi perkenanannya Tuhan yang meneguhkan, perkenanannya Tuhan adalah satu kalimat pengungkapan syukur kita, sehingga terjadi yang namanya kekuatan di dalamnya untuk membuat kita maju saja. Tuhan selalu serta. Amin. Nah yang kedua, yang ketiga, kekuatan bersyukur. Saat bersyukur kita sedang apa? Mengalahkan kekhawatiran kita. Ya, Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata begini. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, kalimat di situ dikatakan apapun juga. Yang tadi dikatakan dalam segala hal. Di sini dikatakan apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, apapun yang ada di sekitar kita. Ya, sementara apapun yang sementara terjadi dan bagaimanapun itu di dalam kehidupan kita, dikatakan jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Disertai dengan ucapan, dikatakan syukur. Amin. Luar biasa. Ya, ada kalimat ucapan syukur, bersyukur. Di sana dikatakan. Lalu apa yang terjadi di sana ketika kita bersyukur, ketika kita datang kepada Tuhan, pada saat kita mengalami kekhawatiran, kegoncangan terjadi dalam kehidupan kita, dan ayat berkata di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini saudaraku, yang ditunggangi dengan kekhawatiran, akal ini saudara, yang ditunggangi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang negatif yang membuat kita jatuh, itu dikuasai oleh Tuhan. Ya, damai sejahtera yang melampaui akal kita akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Dia memelihara kita, dia bawa kita, dia tuntun kita, dia pimpin kita, dia sertai jalan hidup kita karena dia mengasihi kita. Jadi saudara, yang ketiga adalah di balik bersyukur ada kekuatan, dan kekuatan itu apa? Mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir, ayat 19, di sana dikatakan, Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa apa? Ini ayat hafalan, ya. Ayat 19. Ya. Allahku, apa di sana dikatakan? Filipi pasal 4:19, Allahku akan memenuhi segala. Nah, saudaraku, ya, segalanya. Ya, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala keperluanmu. Dia tidak berkata Allahku akan memenuhi makananmu, Allahku akan memenuhi minumanmu, Allahku akan memenuhi ekonomi keuangan, tapi di situ dikatakan segala keperluanmu, mencakup penghidupan kita. Nah, dan ini yang seringkali membuat kita khawatir, saudara, membuat kita khawatir. Ya, ada satu teman, ya, dia aktif juga, dia di grup itu kirim-kirim renungan-renungan. Posisi orang itu di tempat Bapak Nian baru pulang kemarin, malah nggak puas. Ya, dia di grup kami, dia bilang begini, rumah dan tanah mau dia jual untuk kehidupan anak-anak kuliah. Belum laku, tetapi dia posting gasnya yang besar. Puji Tuhan, apapun yang harus kita lakukan untuk membiayai hidup dalam keadaan susah, puji Tuhan, dia posting gasnya, dia katakan gas sudah laku. Saya balas, Tuhan Yesus pasti tolong, kau percaya Tuhan pasti menyertai engkau. Dia balas, amin. Kekhawatiran yang sangat dalam itu akan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Ya, tetapi saat ini percaya yakin bahwa Allah mampu menolong kita. Seperti janji firman, Allah tuh akan memenuhi. Amin. Memenuhi apa? Memenuhi dalam kehidupan kita. Dengan kasih setianya, Dia memenuhi kehidupan kita di dalam rencana kita. Dia memenuhi kehidupan kita dalam setiap khawatir kita. Di sana Dia ada untuk kita dan Dia siap untuk menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak banyak melebarkan renungan kita pada saat ini, tetapi penekanan firman kita pada saat ini adalah mari kita mau belajar terus bersyukur. Saya bukan berkata bahwa saudara tidak pernah bersyukur, ya, tetapi ini kalimat ini ada kekuatan karena memang apa yang sudah kami katakan itu kami alami, sudah kita rasakan, sudah kami rasakan, ya. Dan di balik bersyukur itu luar biasa pernyataan Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan, luar biasa tangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Ya, oleh sebab itu saudaraku, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan situasi yang katanya menuju 2023 ini gelap, suram dan sebagainya. Memang dari dulu beritanya seperti itu. Amen. Ya dari dulu ketika tahun 2016 krisis moneter dikatakan wah Indonesia akan bangkrut tenggelam ekonominya, sedikit-sedikit naik dan sebagainya, dan ekonomi kita dulu kita susah, mungkin nggak bisa ini, tapi kok bisa aja tahun kemudian dapat yang lebih daripada yang dulu kita harapkan. Dari tahun kemudian kita nggak bisa, tetapi dapat tahun kemudian lebih dari yang kita inginkan. Caranya Tuhan berpikir beda dengan caranya kita. Makanya mari saudaraku berjalan di dalam jalan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan jalan Tuhan dan jangan pernah jauh dari rancangan Tuhan. Tetap bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup kita supaya hidup kita senantiasa semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Sebab firman-Mu sungguh indah ajaib dalam hidup kami. Sebab firman-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur bahwa Engkau Allah itu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami sesuatu hal yang mengharapkan akan uluran tangan Tuhan. Dari tempat duduk saja Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu berdoa, yakinkan firman Tuhan saat ini. Percaya bahwa ketika kita bersyukur, ada kekuatan untuk menghadapi kekhawatiran, ada kekuatan untuk menghadapi persoalan, ada kekuatan di dalam untuk Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bawa hidupmu di dalam Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Tetap engkau dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Angkat tangan kanan, katakan, Yesus pegang erat tanganmu, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah sama-Ku. Katakan Yesus.
Iman kami saudara bahwa akan tidak pernah membiarkan Doa selalu ada untuk mereka. Haleluya, katakan Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Kembali lagi bersungguh-sungguh kita lakukan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku. Hidup kami Tuhan, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Hanya Engkau alasan bagi kami. Kami boleh tetap kuat. Kami boleh sanggup menjalani kehidupan kami. Hanya oleh karena kasih-Mu, Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau perkenalkan bagi kami saat ini, Tuhan. Di saat kami bersyukur, Kau senantiasa memberikan kami kekuatan. Di saat kami bersyukur, kami mengumandangkan bahwa Kau Allah kami selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Saat kami bersyukur, kami tahu itulah kehendak-Mu yang Kau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengucap syukur karena Kau selalu ada di setiap aspek kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembalikan pengurapan baru buat hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan buat kami senantiasa mengerti setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan, tanamkan kebenaran itu dalam hati kami, Tuhan, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu yang aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur
hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau sanggup ibadah kami dari pertama pertengahan, bahkan kami boleh mengakhirinya ini semua karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalamnya. Kami boleh kembali mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Bapak. Baik WL, singer, pemain musik, bagian multimedia, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kembalikan setiap hamba-hamba-Mu ini dalam pengurapan yang baru, untuk mereka kembali pakai melayani akan Engkau dimanapun Engkau percayakan mereka untuk melayani Bapa. Biarlah senantiasa kami semua ada dalam lindungan penyertaan-Mu Bapa. Setiap umat-umat Tuhan yang sudah hadir, tidak terkecuali dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, bahkan orang-orang tua sekalipun. Biarlah lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa boleh kami rasakan dan nikmati ya Bapa. Kami juga berdoa buat tangan-tangan hamba-Mu, umat-umat-Mu yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan, besar kecil, diberkati di dalam nama Yesus. Setiap Tuhan pekerjaan tangan setiap umat-umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu diberkati, sehingga sidang jemaat-Mu boleh menikmati setiap berkat-berkat yang terbaik dari surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat perayaan Natal yang tidak lama lagi akan kami dalam Tuhan, di mana GBI Terbatin akan melaksanakan perayaan Natal pada tanggal 2 Desember. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Persiapan dari kedua panitia, bahkan tim musik Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap persiapan ini, apa yang kami persiapkan Tuhan, Engkau yang lebih lagi ada di dalamnya Tuhan. Dan kami bisa lakukan, kami lakukan Tuhan. Tapi selebihnya yang tidak dapat kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang ambil bagian di dalamnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pembicara. Engkau juga tolong berikan kesehatan, kekuatan untuk pembicara, bahkan buat seluruh pelayan Tuhan. Engkau nanti akan melayani perayaan Natal ini. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan terus ada atas hidup kami, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kita arahkan hati kita memberikan berkat. Haleluya. Kekasih Kristus saat ini pulanglah, di mana berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, hiburan tentara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap saleh-salehnya di awan-awan permai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengakhiri akan ibadah ini. Saudara yakin sudah diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan